Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novian Nofimaidah, mahasiswa pendidikan biologi Universitas PGRI Semarang yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan magang di MA Abadiah. Nah, untuk pertemuan perdana kita di kelas 12 MIPA 1, MIPA 2, kita akan membahas mengenai gen, DNA, dan kromosom. Nah, di gambar ini, di papan tulis ini sudah ada gambar kayak ular ini. Dua benang, satu, dua. Nah, dua benang ini biasa disebut dengan double helix atau biasa disebut dengan benang ganda. Nah, DNA merupakan ciri khas dari DNA adalah dia merupakan double helix, terdiri dari dua benang. Nah, satu benang dari DNA itu, satu benang dari double helix ini terdiri dari beberapa nukleotida. Nah, apa itu nukleotida? Nukleotida itu tersusun dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, dalam satu benang ini kan ada garis merah biru, terdiri dari adenin, timin, guanin, sitosinin. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosinin. Nukleotida itu ada adenin, timin, guanin, dan sitosinin. Nah, ini kan kalau di gambar ini kan terlihat cuma biru terus garis A. Nah, kalau dibesarkan, struktur basa nitrogennya itu, struktur nukleotidanya itu, ini kan di sini ada A. A ini termasuk adenin, termasuk basa nitrogen. Selanjutnya, struktur selanjutnya itu ada gula pentosa. Di sini ada fosfat. Kalau di sini tidak terlihat, tapi dari satu benang double helix ini terdiri dari beberapa nukleotida. Nah, lalu DNA merupakan dua buah rantai polinukleotida yang saling berikatan. Kenapa disebut polinukleotida? Karena dalam satu benang, satu rantai itu terdiri dari beberapa nukleotida. Poli itu banyak, berarti terdiri dari banyak nukleotida. Makanya DNA disebut polinukleotida. Nah, dalam satu DNA ini disebut dengan gen 1 atau gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, dan seterusnya. Nah, gen itu merupakan unit yang mewariskan sifat. Makanya biasanya kalau orang itu ada yang berkulit hitam, berkulit putih, lah itu dibawa oleh gen yang mewariskan sifat. Nah, setelah ini nukleotidanya dikumpulkan, dipadatkan oleh protein serat kromatin sehingga membentuk histon. Nah, histon ini berfungsi sebagai stabilitas DNA. Setelah membentuk histon, akan membentuk nukleosom. Nukleosom ini terdiri dari beberapa DNA tadi. Kemudian akan membentuk kromosom. Di sini kan terlihat kromosom. Ada titik tengah sentromer. Sentromer merupakan unit untuk menggabungkan kromatid atas dan kromatid bawah. Kromosom itu terdiri dari kromatid, dan sentromer. Nah, apa hubungannya gen, DNA, dan kromosom? Gen adalah unit yang mewariskan sifat, dan DNA itu berada di gen, dan kromosom itu berada di DNA. Seperti itu. Kita akan membahas mengenai struktur kromosom. Di sini sudah saya gambarkan struktur kromosom. Biasanya struktur bentuk kromosom kan yang kayak gini. Nah, kita ini ambil yang bagian atasnya aja. Jadi seperti itu ya. Struktur kromosom. Nah, di sini kan sudah terlihat gambarnya. Kita mau mengidentifikasi dari bagian mana dulu? Oh ya, ini kan ada dari sini ya. Ini kan ada, saya nuliskan S itu, kenapa S sentral, dari bahasa Inggris sentral. Sentral itu tengah, titik tengah. Nah,
Di bagian kromosom sentral ini dinamakan sentromer. Sentromer atau kino atau bisa disebut kinetoker. Sentromer biasa disebut dengan kinetoker. Nah, apa fungsi dari sentromer ini? Sentromer ini berfungsi untuk menggabungkan atau menjadi pengikat antara kromatid yang bagian atas dan kromatid bagian bawah. Setelah sentromer ada garis panjang ini. Nah, ini untuk mengidentifikasi apa? Nah, ini disebut dengan lengan kromatid. Disebut dengan lengan kromatid. Nah, ini sentromer, titik penghubung antara kromatid atas dan kromatid bawah di bagian sayap ini, seperti sayap panjang ini disebut dengan lengan kromosom. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi bagian mana dulu? Apa dari luar atau dari dalam? Untuk memudahkan, kita dari bagian terluar terlebih dahulu. Nah, di sini ada benjolan biru. Nah, ini disebut dengan satelit. Apa itu satelit? Nah, satelit ini merupakan modifikasi dari ujung kromosom. Nah, tidak semua kromosom itu memiliki satelit. Nah, setelah itu ada banyak lagi. Ini benjolan apa? Nah, ini benjolan ini disebut telomer atau bagian ujung kromosom. Nah, setelah itu ada titik-titik hitam ini. Ini apa? Setelah bagian telomer kan ada titik-titik hitam ini. Ini disebut apa telomer ini? Setelah telomer ini disebut apa? Disebut matriks. Nah, matriks ini berfungsi untuk melindungi cairan yang ada di biru-biru ini. Matriks itu berfungsi untuk melindungi cairan yang ada di biru-birunya. Seperti itu. Nah, lalu ini biru besar ini apa namanya? Nah, biru besar ini disebut kromonema. Nah, di biru-biru ini disebut dengan kromonema. Apa itu kromonema? Kromonema merupakan kromatid yang mengalami penebalan. Nah, di dalam kromonema ini ada lingkaran-lingkaran merah ini. Nah, ini disebut granular. Di dalam kromonema ada granular, ada dua bentukan, yang besar sama yang kecil. Nah, ini disebut dengan kromomer. Yang besar itu disebut kromomer. Granula yang besar itu disebut kromomer, sedangkan yang kecil disebut dengan kromiol. Nah, di dalam kromonema ini kan tadi ada granula-granula tadi yang membentuk kumparan-kumparan ini. Nah, di dalam granula ini terdapat DNA dari suatu individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kromatin, kromosom, dan kromatid. Apa perbedaan dari kromatin, kromosom, dan kromatid? Nah, kromatin berasal dari bahasa Inggris tin atau benang-benang halus. Nah, kromatin ini terdiri dari benang-benang halus warna merah biru. Nah, kemudian akan mengalami kondensasi tembalan yang akan berubah menjadi seperti gambar tadi. Benang yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Nah, itu namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada DNA. Kromosom itu merupakan tempat pelindungan DNA, tempat adanya DNA. Nah, kemudian setelah mengalami kondensasi, dia akan menduplikasikan diri atau menggandakan diri. Kemudian disebut dengan kromatid. Mengalami duplikasi, penebalan, jadi kayak kupu-kupu ini. Nah, ini namanya kromatid. Tadi kan ini ada berawal dari benang-benang.
kemudian mengalami kondensasi menjadi bundaran ini. Kita umpamakan ini A, B. Nah, kemudian mengalami duplikasi, mengalami pembelahan, kemudian menjadi A ini pembelahannya hasilnya A aksen, B aksen. Nah, ini sepasang kromosom ini disebut dengan kromosom tetrad. Perbedaan kromosom dan kromatin itu apa sebenarnya? Nah, kromatin itu ingat kemarin ada DNA, di mana DNA benang-benang itu dihubungkan dengan dari protein serat kromatin. Nah, kromatin itu merupakan protein itu yang menghubungkan benang-benang ini yang kemudian akan menjadi kromosom. Satu pasang ini disebut kromosom tetrad. Nah, ini satu ini disebut kromatid. Misal kromatid 1, kromatid 2, kromatid 3. Nah, kromatid 1 berpasangan dengan kromatid 2 disebut kromatid sister. Kromatid 3 berpasangan dengan kromatid 4 disebut kromatid sister juga. Nah, semisal kromatid 1 dipasangkan dengan kromatid 3, apa itu namanya? Disebut dengan kromatid non sister. Nah, kromosom itu ada beberapa bentuk. Silahkan nanti dicari di Google bentuk-bentuk kromosom itu seperti apa. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.